Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Kali ini kita akan belajar Arduino dengan simulator online yaitu Walkbee, dan kesempatan ini kita akan belajar membuat jam yang sederhana. Ikuti terus agar mendapatkan pengetahuan baru. Langsung saja bahwa kita masuk ke online. Dalam hal ini saya pakai Chrome, kita aktifkan. Kemudian pada alamat web kita ketik walkbee.com. Enter. Maka akan muncul logo Walkbee. Kemudian langsung saja komponen yang kita pakai hanya dua, yaitu Arduino Uno dan LCD 16x2 baris. Kita klik pada Arduino Uno, kemudian kita klik lagi tambah LCD. Kita cari LCD 16x2. Klik, kemudian kita lakukan penyambungan seperti berikut. Kita besarkan lagi. Sambungannya adalah dimulai dari D4 ke kaki 10, D5 ke kaki 9, D6 ke kaki 8, D7 ke kaki 7. Kemudian kita geser sampai resetnya terlihat. Dua kabel lagi, yaitu yang satu enable ke kaki berikutnya adalah kaki 11. Kemudian resetnya ke kaki 12. Cukup 5-6 kabel untuk simulasi. Sedangkan kalau kita merangkai dengan benda sesungguhnya masih dua lagi, yaitu 5 volt dan ground. Hardware-nya sudah selesai. Kita coba mengaktifkan LCD dengan codingnya. Coding yang pertama adalah kita mengincludekan pagar include spasi tanda kurung lancip, kurung buka lancip. Kemudian nama library-nya adalah Liquid Crystal. Maaf, itu salah ketik. Liquid Crystal, C-nya besar. Crystal. Kemudian titik hexa, H. Kemudian kurung tutup lancip. Untuk library tidak diakhiri dengan titik koma. Jadi langsung enter ke baris berikutnya. Kemudian pin LCD liquid kristalnya kita definisikan seperti ini. Liquid kristal, C-nya besar, kristal, spasi kurang L itu, spasi LCD kurung buka, berurutan kaki reset di kaki 12,
kaki enable di kaki 11, D4 di kaki 10, D5 9, D6 8, D7 7, kurung tutup, titik koma. Kemudian pada void setup, kita aktifkan LCD kita dengan instruksi LCD begin. Kita ketik LCD, maaf salah ini, L-nya selalu salah, LCD titik begin, kurung buka, 16 kolom, koma, 2 baris, kurung tutup, titik koma. Sampai sini LCD sebetulnya sudah aktif, bisa dipakai. Kita buktikan dengan mencetak sebuah kalimat dengan instruksi LCD titik print, kurung buka, karena kita akan membuat string, tanda petik 2, misalnya stringnya adalah belajar, spasi buat jam, spasi jam, kurung atau tanda petik dulu, kurung tutup, titik koma. Sampai sini bisa disimulasikan. Kita klik ke simulasi, kemudian run. Kalau tidak ada yang salah, langsung seperti ini. Belajar buat jam. Tuh. Sekarang kita akan mencoba mencetak variabel di baris kedua. Instruksinya adalah, kita masukkan dalam void loop, karena ini nanti akan berulang terus menjadi sebuah tampilan jam. Pertama kali kita tambahkan atau kita definisikan di atas 3 buah variabel bertipe integer, namanya yang pertama adalah J untuk jam, kita langsung beri nilai dulu, contohnya jam 12. Kemudian koma, variabel yang kedua namanya M untuk menit, kita beri nilai contohnya 59 menit. Koma, yang terakhir untuk detik, untuk D untuk detik, kita definisikan misalnya nilainya 56. Diakhiri dengan titik koma. Kita sudah punya 3 variabel J, M, dan D. Kita coba cetak di dalam void loop. Pertama adalah kita set kursornya dengan instruksi LCD titik set kursor, set cursor, C-nya besar, cursor, kurung buka, kolom keempat, baris ke-1, kurung tutup, tanda petik, titik 2, titik koma, enter. Kemudian kita ikuti dengan mencetak variabel. Instruksinya sama di atas, yaitu LCD print, LCD titik print, kurung buka, variabel yang pertama adalah J untuk jam,
kurung tutup, titik koma. Kemudian kita ikuti dengan tanda titik 2 untuk memisahkan antara jam dan menit. Instruksinya sama. LCD print. LCD titik print. Kurung buka, tanda petik 2, tanda titik 2, tanda petik 2, kurung tutup, titik koma. Sampai sini sudah bisa kita lihat dia nanti akan mencetak variabel jam, kemudian di kanannya diikuti dengan tanda titik 2. Kita simulasikan. Run. Ini ada kesalahan, LCD printnya kurang titik. Kita betulkan dulu. LCD printnya kurang titik. LCD print. Di sini harusnya ada titik. Kita kembali ke simulator. Kita simulasikan, maka akan mencetak angka 12 di kanannya titik 2. Kita lanjut ke pencetakan data untuk menit, kemudian diikuti titik 2, diikuti detik. Kembali ke coding. Seperti di atas, kita ketik satu persatu LCD print titik print kurung buka M untuk menit, kurung tutup, titik koma. Di kanannya kita beri tanda titik 2 dengan instruksi yang sama di atasnya, yaitu LCD titik print kurung buka tanda petik 2, tanda titik 2, tanda petik 2, kurung tutup, titik koma. Karena kita tadi sudah mencoba, kita lanjut saja ke detik. Enter. LCD titik print kurung buka D untuk detik, kurung tutup, titik koma. Karena di belakang detik sudah tidak ada, tidak perlu ditambahkan lagi. Kita simulasikan. Ternyata masih ada kesalahan lagi, yaitu LCD kurang titik. Antara LCD dan print kurang titik. Kita betulkan. Di situ kita beri titik, kembali ke simulasi, run, akan mencetak jam titik 2, menit titik 2, detik, tapi belum bergerak. 12, 59 dan 56 detik. Sekarang kita gerakkan dengan cara detiknya kita tambah, kemudian ditunda 1 detik. Bahasa programnya seperti berikut. Jadi di bawahnya detik, kita beri D plus plus. Ini punya arti bahwa D sama dengan D ditambah 1. Kemudian kita tunda dengan instruksi delay. Delay. Kurung buka 1000 mili detik alias 1 detik ini. Titik koma. Sekarang kita simulasikan. Satu instruksi kita simulasikan. Detiknya sudah bergerak 1 detik, tetapi belum dibatasi sampai 60. Jadi 60 ada, 61 sampai seterusnya.
dan belum menambah menit. Jadi ketika detik 60, detik dikembalikan ke 0 sekaligus menit ditambah 1. Bahasanya seperti berikut. Jika F jika kurung buka detik sama dengannya 2, ini menunjukkan bahwa ini operator perbandingan. 60 kurung tutup, maka itu kurung kurawal. Pertama tadi adalah D kita kembalikan ke 0. D sama dengan 0. Kemudian titik koma, instruksi yang kedua, menitnya kita tambah 1. Seperti detik tadi. Bahasanya M plus titik koma, kurung kurawal, maka akan membatasi D sampai 60 dan menambah menit. Kita coba lagi simulasikan. 56, 57, 58, 59, 60. Nah, kembali sama dengan tadi kasusnya, menit belum dibatasi 60. Bahasanya juga sama dengan tadi. Jadi kita beri F kurung buka menit sama dengan 60 kurung tutup kurung kurawal, kita kembalikan menit sama dengan 0. Titik koma, instruksi kedua, jam kita tambah 1. Bahasanya adalah J plus titik koma. Sekaligus kita sudah tahu bahwa jamnya sudah kita batasi, misalkan modenya mode 12. Berarti jika kurung buka J sama dengan 13 ini adalah setelah 12 ditambah 1. Maka kalimatnya adalah jam kita kembalikan ke 1. Bukan ke 0, tapi ke 1. Oke, sudah jadi. Sekarang kita simulasikan. Menit, detik, dan jam sudah bergerak. Oh, maaf, masih ada kekurangan di J sama dengan 1 itu harus ada titik koma. J sama dengan 1. Ini harus ada titik koma. Oke, kita simulasikan lagi. Detik sudah bergerak, menit juga sudah bergerak, sekaligus jam bergerak. Tapi tampilannya masih kacau. Untuk mengatasi kekacauan itu, sebelum berulang, kita hapus dengan cara mencetak karakter spasi. Bahasanya seperti ini. Jadi setelah tunda waktu, kita definisikan LCD set cursor kurung buka 4,1 kurung tutup. Ini enter, kemudian lagi ini tidak boleh ada spasi. Kok ya, oke. Berikutnya LCD titik print. LCD titik print kurung buka tanda petik karakter kosong sejumlah 2 digit untuk jam, 1 digit untuk tanda pemisah, 2 digit untuk
menit, 1 digit untuk pemisah, 2 digit untuk detik. Selesai, kita simulasikan. Ada kesalahan, ada di kurang titik koma setelah atau akhir dari void ini. Ada kesalahan. Ini kurang titik koma. Oke, kembali ke simulasi. Kita simulasikan. Sudah bergerak 67, 68, 9, 60 dan tampilan sudah sempurna. Inilah jam sederhana menggunakan simulator online. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.